kalau menyalahkan figur itu ada pemikiran bagus dari Paulo Freire. Jadi kalau kesalahan hanya diberikan pada sosok figur, guru, pimpinan, itu namanya kesadaran yang naif, begitulah ya, yang menyalahkan satu orang saja. Nah, di atas kesadaran naif itu ada namanya kesadaran kritis. Kalau kesadaran kritis itu ya nanti kalau kita ada diskusi kayaknya suasana seperti ini kita yang perlu Pak Ganjar. Ya menarik lah. Tapi dilihatin atasnya tuh bagus itu Pak. Lihat di atasnya. Di kameranya sana. Oh iya, itu kita harus banyak kamera Pak Ganjar. Kalau sekarang tuh kita orang-orang baru pemula itu ya seadanya dulu lah. Kalau lihat di belakang ya belakang dulu bisa lihat. Yang penting jadi dulu lah ya. Jadi dulu lah ya. Nah, gitu. Oke. Di mana tadi? Dari mana tadi? Dari dalam makan, merenung dulu lah. Merenung bentar. Habis rapat ya kan. Ya. Apa ya? Nyiapin tenaga buat besok tahun ajaran baru. Oh, benar ya, walaupun Iyalah. banyak kendala ya di ajaran Ya. baru ini ya. Betul, Kayaknya aduh, ini persoalan serius ya Pak Ganjar. Karena ini kan saya juga baru tadi kan baru memberikan balik ke mahasiswa. Ada apa namanya ini keluhan bahwa ada pembelajaran ini kurang berbalik, mulai. Nah, itu sudah beri gambaran. Ya pada dasarnya kita kan saya jelaskan mahasiswa itu sedikit ya. Pada dasarnya kita kan ibaratnya kaget karena belum terbiasa gitu loh ya. Tiba-tiba apa namanya ini kondisi langsung menyekam. Mau tak mau kita harus apa namanya itu menggunakan media jarak jauh gitu. Satu sisi apa namanya itu kita belum punya kemampuan lebih untuk membuat konten, terus beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jadi belum akrab lah istilahnya tuh. Jadi ya saya harap maklumi lah ke kondisi seperti itu. Jadi wajar kalau ada keluh dosen-dosen itu hanya memberikan tugas terus ini tanpa umpan balik gitu. Sebenarnya itu bukan ini Pak Ganjar. Saya melihat ya. Masalahnya itu bukan pada apa namanya itu bukan dosen itu tidak bisa tidak mau bukan, tapi dia kebingungan gitu Pak Ganjar. Bingungnya harus buat gimana ya biar ini bisa tersampaikan pada mahasiswanya. Sedangkan ini jadwal udah tentukan, jam udah ditentukan. Nah, terus kelas juga banyak itu kayaknya kan. Jadi saya tidak menyalahkan dosennya juga sebenarnya ini. Ya kan? Tapi ya satu sisi ini juga pembelajaran juga bagi semua guru-guru dan dosen. Ya, nanti kalau seandainya nanti apa namanya ini di tahun berikutnya kalau dosennya nggak siap itu salah dosen. Sebenarnya bukan salah dosen Pak. Jadi ini sistemik ya. Jadi corona ini membuka semuanya istilahnya. Corona ini membuka fakta kalau kualitas pendidikan itu belum rata gitu ya. Oh iya ya boleh. Pusat-pusat di ibu kota di daerah maju itu infrastruktur teknologinya siap, pelatihan sering, jadi guru-guru dosen-dosen melek. Nah, tapi di daerah pinggiran semakin pinggir, nah mereka siap nggak siap diajar corona ini ya harus beradaptasi dengan teknologi dan tadi belum akrab. Jadi ya seolah-olah membuka fakta ya corona ini ternyata memang pemerintah itu belum. Nanti saya dikira ya nggak itu nggak salah, jangan sungkan gitu. Ini kalau udah bahas forum bebas nih alam gitu ini ya. Nggak boleh kayak gitu, nggak apa nggak enak. Belum merata begitulah, kualitas pendidikan kita belum merata. Jadi kalau menyalahkan figur itu ada pemikiran bagus dari Paulo Freire. Jadi kalau kesalahan hanya diberikan pada sosok figur, guru, pimpinan, itu namanya kesadaran yang naif begitulah ya. Hanya menyalahkan satu orang saja. Nah, di atas kesadaran naif itu ada namanya kesadaran kritis. Kalau kesadaran kritis itu ya dia melihat sesuatu itu secara sistemik. Ini yang salah apanya itu ya, bukan yang salah
siapanya, yang salah siapanya itu pasti cari pembenaran. Saya nggak salah. Jadi saya kira yang salah nih apanya gitu ya, sistemnya ini salah ini, belum rata gitulah itu masalahnya itu. Ya benar-benar juga sih, belum rata ini. Belum rata. Ya mungkin di daerah, di sekolah-sekolah yang bayar mahal itu mereka udah terbiasa kayaknya pakai apa ya, fasilitas yang pertemuan jarak jauh itu udah biasa mereka. Tapi yang kita di pinggiran, apalagi yang terpelosok, wah itu bahaya juga itu. Apa itu pengaruh dan negara terlalu besar atau gimana Pak? Tapi kalau dilihat dari secara kasat mata ya, negara tetangga kita kayak Singapura itu juga belum ada isu tentang dunia pendidikan di COVID ini sekarang. Lancar-lancar aja, apa mungkin karena negara kecil udah maju kan itu masalahnya. Oke, pakainya sebelum ini pembuka ya, penutup ya. Testing ini. Kira-kira hal sederhana untuk menghadapi ini kan kalau dilihat-lihat kan, kalau aturan dari diturunkan oleh Kementerian pemerintah itu kan melarang itu kuliah offline tatap muka sebelum zona jadi zona hijau. Nah, dilihat secara kecil lah itu ya, hal-hal yang mungkin bisa ada perbedaan antara yang semester sebelumnya dengan sekarang itu nanti apa yang dilakukan oleh ini biar kuliah sekolah daring ini lancar gitu. Hal yang perhatikan dasar dulu apa kira-kira? Hal yang perlu diperhatikan supaya sekolah daringnya lancar gitu. Sedikit bisa mengatasi problem itu Pak ini. Sekolah daring lancar ya jelas, kalau daring ya berkaitan sama teknologi ya. Pasti itu teknologi. Tapi banyak cara sih untuk menyiasati. Misalnya pakai yang murah lah ya, murah tapi berkualitas. Misalnya pakai radio atau apa begitulah. Kalaupun besok masuk itu sekolah itu nggak seperti, belum langsung kayak biasanya tuh, paling baru berapa jam, 3 jam, 5 jam terus pulang kan, belum boleh seperti biasa. Jadi new normal beneran lah ya, sampai divaksin ini besok katanya kita. Ini ada hubungan konspirasi juga nggak nih, konspirasi antar vaksin ini jadi korbannya itu orang terkaya dunia ini? Itu ya. Oke ya. Wah, ini omongan kami ini bermakna kali ini sore ini nih. Kenapa Marmana? Ini di halaman terbuka kami diskusi. Jarang orang bikin seperti itu. Orang di ruangan cari tempat yang oke, yang elit. Kami nggak perlu. Alam terbuka pun memberi kesempatan kami untuk berdiskusi. Pikiran terbuka. Oke, terima kasih. Tunggu selanjutnya ya.